Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Eka Suciani dengan NIM 101200177. Nah, di sini saya akan mau menjawab tugas UAS PKN dari Pak Samsudin Halim. Nah, saat ini Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dan ada juga kelebihan demokrasi Pancasila di era reformasi. Yang pertama, kebebasan berbicara dan berpendapat, pemberantasan korupsi, menjamin stabilitas politik, demokrasi lebih terbuka, jumlah partai politik tidak dibatasi. Dan ada juga kekurangan demokrasi Pancasila di era reformasi. Yang pertama, banyak masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi. Yang kedua, masyarakat terlalu bebas. Yang ketiga, ditinggalkannya proses program pemerintah yang secara konseptual cukup baik. Dan yang keempat, banyak pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Dan yang kelima, rendahnya pengetahuan tentang politik. Indonesia telah mengalami perubahan sistem demokrasi dari demokrasi liberal hingga demokrasi Pancasila. Indonesia mengalami banyak perubahan sistem demokrasi disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah karena banyaknya kekurangan yang ada pada sistem demokrasi sebelumnya. Sehingga bangsa Indonesia mencoba untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan beralih ke sistem demokrasi yang lain. Indonesia memilih demokrasi Pancasila karena demokrasi Pancasila melibatkan rakyat secara langsung dalam sistem pelaksanaannya. Selain itu, demokrasi Pancasila juga bersumber dari nilai dan kepribadian bangsa sendiri yang sudah melekat dengan jati diri bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia telah berupaya untuk memanfaatkan posisi geostrategisnya sebagai poros maritim dunia. Keunggulan letak geostrategi Indonesia, posisi silang Indonesia, memberikan keunggulan dan keuntungan bagi Indonesia. Berikut ada keunggulan letak geostrategi Indonesia sebagai jalur lalu lintas perdagangan sehingga mempermudah proses ekspor dan impor. Indonesia kaya akan sumber daya laut, daerah yang sangat strategi untuk perdagangan internasional karena terletak di antara negara berkembang sehingga mudah untuk memasarkan hasil produksi. Berkembangnya sistem transportasi Indonesia karena mendapat pengaruh transportasi modern dari negara maju. Karena Indonesia terletak pada jalur perdagangan internasional, maka bahasa Indonesia diperkaya oleh berbagai bahasa asing dari pedagang. Indonesia mudah berkomunikasi dan menjalin relasi dengan negara lain, sehingga terjalin hubungan internasional yang baik dengan negara lain. Upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Yang pertama, memperpanjang PPKM. Yang kedua, mempercepat pembentukan kekebalan tubuh. Yang ketiga, mengawasi jalur penyebaran COVID-19. Yang keempat, meningkatkan 3T, testing, tracing, dan treatment. Yang kelima, menyusun rencana ketahanan kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Dalam penanganan bencana pandemi COVID-19, sebenarnya pemerintah sudah sangat responsif dalam menerbitkan berbagai kerangkaian regulasi, terutama ditunjukkan untuk mengurangi potensi penyebaran dari penularan wabah pandemi COVID-19 yang ditransmisikan dari manusia ke manusia. Namun, fakta semakin meningkat jumlah kasus, korban jiwa, dan sebaran geografis dari pandemi COVID-19 ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang
tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, namun dapat melibatkan peran serta dari segenap unsur masyarakat. Dan dengan kata lain, diperlukan suatu pendekatan partisipasi di dalam penanganan COVID-19 melalui pelibatan berbagai pelaku kepentingan, terutama masyarakat lokal. Mengingat bahwa sumber penularan adalah manusia secara individu, meluas ke komunitas sehingga ke tingkat daerah dan nasional, serta berlanjut ke tingkat regional dan global. Nah, multikulturalisme secara sederhana dapat dikatakan pengakuan atas pluralisme budaya. Pluralisme budaya bukannya suatu yang given, tetapi merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai di dalam suatu komunitas, membangun suatu masyarakat demokrasi yang multikultural. Tentunya meminta sistem pendidikan nasional yang dapat membangun masyarakat yang demikian. Artinya, sistem pendidikan nasional harus mengacu dan menerapkan proses untuk mewujudkan tujuan tersebut. Di Indonesia dewasa telah cukup banyak upaya yang telah dirumuskan dan dicobakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Perwujudannya telah didukung oleh pengakuan terhadap eksistensi masyarakat dan bangsa Indonesia yang pluralis, serta pengakuan terhadap otonomi daerah, merupakan pengalaman baru yang perlu dicermati dan disempurnakan secara terus-menerus. Untuk pluralisme bangsa adalah pandangan yang mengakui adanya keragaman di dalam suatu bangsa. Seperti yang ada di Indonesia, istilah plural mengandung arti berjenis-jenis. Tentang pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan terhadap hal tersebut, namun mempunyai implikasi-implikasi politik, sosial, ekonomi. Oleh karena itu, pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Banyak negara yang menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi, tetapi tidak mengakui adanya pluralisme di dalam kehidupannya, sehingga terjadi berbagai jenis segregasi. Pluralisme ternyata berkenan dengan hak hidup kelompok-kelompok masyarakat yang ada dalam suatu komunitas. Komunitas-komunitas tersebut mempunyai budaya masing-masing dan keberadaan mereka diakui negara termasuk budayanya. Dikatakan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi. Bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada keseluruh program pembangunan. Kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani. Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun zaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru
dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Selanjutnya adalah ada proses perkuliahan. Dalam masa ini perlu menekankan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus. Untuk itu diperlukan upaya investigatif berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban, realisasi, penerimaan dan pengeluarannya. Sedangkan upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog. Selain itu, media berupa lomba-lomba karya ilmiah, pemberantasan korupsi, ataupun melalui bahasa seni baik lukisan, drama, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan juga. Selanjutnya, pada tahap akhir perkuliahan, di mana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Segitu saja jawaban UAS PKN dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.